Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Problematika Tangan ingin mempresentasikan mengenai Occupational Therapy Protocol for Amputation with Targets Muscle Reinnervation. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Josephine Christina, ada Haura Alia Herlitasari, ada Karisma Yulian Anggraini, ada Cindy Puspa Prastika Putri, ada Nadira Rizkyani Darajat, ada Suci Damayani, ada Asketul Barkah, saya sendiri, ada Alfiana Lingua Murti, ada Damar Muhammad, ada Naura Nadifah, Cornelius Henry, Tahira Putri, ada Reina Putri Anggelica, ada Yohanes Marulitua, ada Nadira Izatum, ada Yasmin Putri Sugianto, ada Dian Fitri Ramadhani, ada Angeli Monica, ada Widya Amalia Soliha, ada Maharani Putri Prayogo, ada Melvi Widiani, ada Nisrina Firnanda, Beauty Nurul Kadir, dan Tiara Putri Khairunisa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Iya, pertama-tama adalah bagian introduction. Pada kali ini kita membahas mengenai mengontrol protestik di tingkat transhumeral dan disartikulasi bahu pada amputasi yang membutuhkan usaha yang keras serta tingkat ketelitian yang tinggi. Yang pertama, pada tingkat transhumeral, tidak lebih dari 2 situs myoelektrik atau bicep dan tricep tersedia untuk mengontrol 3 pasang gerakan di siku, pergerakan tangan, dan tangan. Namun, bicep dan tricep bukanlah sumber kontrol intuitif untuk pergelangan tangan atau tangan. Dalam kasus diservikasi bahu, yang bekerja ialah otot dada dan punggung, yang bukan merupakan sumber kendali intuitif untuk siku atau tangan. Saya akan menjelaskan mengenai Targeted Muscle Reinnervation. Jadi, Targeted Muscle Reinnervation atau TMR adalah operasi baru yang meningkatkan jumlah sinyal kontrol EMG sehingga meningkatkan potensi untuk meningkatkan fungsi prostetik. TMR memanfaatkan sisa saraf utuh yang sebelumnya terhubung ke otot distal ke bagian yang diamputasi. Contohnya adalah saraf lengan dan tangan ditransfer untuk menghidupkan kembali otot target, sehingga saraf tersebut secara fisiologis mewakili tungkai yang tidak ada atau yang telah diamputasi. Kontraksi dari otot target baru berkorelasi dengan pergerakan perangkat prostetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua subjek dengan TMR mengalami peningkatan kerja secara signifikan. Selanjutnya, aspek penting untuk berhasil dalam menerapkan TMR adalah terapi yang diterima pasien untuk menggunakan prostesis baru secara efektif. Pendekatan ini termasuk dalam okupasi terapi untuk alat kelengkapan prostesis myoelektrik. Selanjutnya ada metode yang digunakan adalah dengan mengembangkan protokol terapi selama pengobatan dan pengujian 3 orang dengan disartikulasi bahu dan 4 dengan amputasi transhumeral yang menjadi TMR yang berhasil. Dalam terapi terjadi dalam 4 fase, di antaranya ada prosedur pembedahan, program pasca bedah sebelum pemasangan TMR, dan pemasangan diagnosis serta pelatihan prostesis multifungsi. Selanjutnya yaitu prosedur operasi. Nah, berdasarkan jurnal ini dijelaskan bahwa Targeted Muscle Reinnervation atau TMR itu umumnya dilakukan beberapa bulan setelah trauma awal ketika anggota gerak telah sembuh. Nah, jadi pada operasi ini itu melibatkan 2 hingga 4 transfer saraf dan dilakukan 2 hingga 5 jam. Nah, tapi masalah awalnya nanti nyeri dan edema. Jadi nyeri pasca operasi diobati dengan perawatan standar. Pasien mungkin mengalami kekambuhan sementara atau peningkatan nyeri tungkai bayangan. Next. Berikutnya adalah program pasca bedah. Sebelum pemasangan renovasi otot yang ditargetkan, ada 4 tahap, yaitu penguatan sinyal, relaksasi, tungkai bayangan fiskontraksi otot, dan masalah dan aktivitas prostetik sementara. Penguatan sinyal. Sasaran penting untuk melakukan TMR adalah memperkuat otot yang direnervasi agar dapat menghasilkan sinyal listrik yang nantinya akan dideteksi oleh elektrode di permukaan kulit. Oleh karena itu, diperlukan latihan penguatan kontraksi otot-otot pada saraf yang sudah ditransfer agar nantinya pasien dapat beradaptasi dan mampu melanjutkan ke pelatihan prostetik myoelektrik TMR.
Akibatnya, ahli terapi okupasi atau OT harus benar-benar memahami distribusi saraf tepi, termasuk saraf mana diantisipasi untuk menghidupkan kembali otot mana untuk melakukan latihan penguatan yang sesuai. Ya, setiap saraf mengandung neuron motorik. Neuron motorik ini mengontrol banyak serat otot yang bekerja bersama untuk membuat berbagai aksi saraf tepi. Contohnya itu saraf radial mempersarafi otot ekstensor tangan, otot ekstensor pergelangan tangan, otot supinasi. Namun, baik ahli bedah maupun OT tidak dapat memastikan serabut saraf mana yang akan menghidupkan kembali otot inang, sehingga serabut saraf mungkin secara tidak proporsional menghidupkan kembali otot target baru. Mengingat ketidakpastian ini, OT harus meminta pasien untuk melakukan semua tindakan yang dikendalikan oleh saraf yang ditransfer. Beberapa tindakan yang terkait dengan distribusi saraf motorik dapat menyebabkan otot berkontraksi, tetapi bukti kontraksi yang paling optimal membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk terjadi. Baik, selanjutnya sekitar 3 minggu setelah operasi, OT menginstruksikan pasien untuk mencoba menggerakkan setiap sendi tungkai yang hilang beberapa kali sehari. Dengan upaya, yang pertama meningkatkan aktivitas di otak pusat dan jalur saraf perifer untuk meningkatkan reinervasi. Yang kedua, mempersiapkan pasien untuk mengenali tanda pertama reinervasi. Reinervasi pertama yang terlihat biasanya terjadi pada 10-15 minggu setelah operasi. Kedutan kecil dirasakan atau terlihat di otot target. Next. Jika saraf tertentu ditransfer, semua tindakan saraf itu harus dimasukkan ke dalam program latihan otot transfer. Pola yang digunakan dengan menggabungkan distribusi transfer saraf seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dan dilakukan secara bilateral untuk meningkatkan perekrutan motorik. Yang harus OT lakukan yaitu yang pertama mengukur latihan kekuatan dalam latihan rumahan dengan meningkatkan durasi kontraksi dan jumlah pengulangan di setiap set. Yang kedua, mengajarkan pasien untuk mengenali kelelahan dan mendorongnya untuk mengendorkan otot. Nah, ini merupakan tabel 1 yang telah dibicarakan di slide sebelumnya. Next. Baik, kemudian setelah latihan gross movement 3-5 bulan pasca operasi dan aktivitas otot target dapat diraba, pasien harus menghentikan program gerakan berpola. Tujuannya agar mengisolasi setiap otot target sehingga pasien dapat mengaktifkan setiap fungsi prostatik secara individual. Pasien juga harus memasukkan seluruh tindakan saraf ke program latihan otot transfer. Pasien juga harus latihan kontraksi otot maksimal untuk menguatkan otot dan kontraksi bertingkat untuk meningkatkan potensi kontrol proporsional. Adapun petunjuk-petunjuk untuk membantu pasien melakukan pelatihan yaitu melakukan latihan dengan lengan dan tangan, aktivasi bilateral dapat membantu fokuskan gerakan yang diinginkan. Pisahkan ekstensi siku, cobalah push up di kursi atau lengan dengan anggota tubuh yang utuh. Gunakan cermin meja atau kotak cermin yang digunakan untuk mengobati nyeri tungkai bayangan. Dan perhatikan anggota tubuh yang utuh melakukan latihan saat melatih pemindahan saraf. Next. Visualisasikan mengangkat, meremas, mendorong, menumpang, menulis, memutar knop pintu, dan memegang palu. PL dapat mendorong pasien untuk menemukan aktivasi virtualnya sendiri dan menjadikan isyarat untuk gerakan tersebut. Gunakan tangan yang utuh untuk meraba kontraksi atau relaksasi otot. Otot target harus terasa lembut saat relaksasi. OT dapat mencoba melokalisasi kontraksi dan menggunakan umpan balik taktil ini dengan pasien. Gunakan cermin meja untuk mengamati pergerakan jaringan lunak selama kontraksi. Selanjutnya, relaksasi. Relaksasi otot juga tercakup dalam program latihan transfer saraf. Prostesis mioelektrik menggunakan keadaan istirahat untuk memisahkan sinyal independen dan membedakan perintah motorik. Dalam hal ini, pasien harus mampu mengontraksikan otot secara selektif dan menghindari kontraksi yang tidak disengaja, yang sering terjadi akibat melakukan aktivitas yang berlebihan dan menyebabkan kelelahan.
Relaksasi maksimal dapat dideteksi dengan mudah mengikuti kontraksi maksimal. OT dapat menggunakan program latihan untuk mengajari pasien mengenali kondisi kontraksi dan relaksasi. Ya, yang selanjutnya adalah tungkai bayangan versus kontraksi otot. Pasien harus membedakan antara gerakan tungkai bayangan dan latihan transfer saraf. Otak mengirim sinyal melalui saraf, terlepas dari posisi atau mobilitas tungkai bayangan. Sinyal ini menyebabkan unit motorik menyala. Ketika serabut saraf yang ditransfer tubuh menjadi otot target, dapat menyebabkan kontraksi serabut otot individu yang awalnya tidak terlihat. Meskipun pasien merasa jika tungkai bayangan tidak bergerak, OT harus menginstruksikannya untuk melakukan latihan, karena otot yang diinervasi masih akan berkontraksi dan menguat. Bahkan setelah TMR, pasien harus memahami bahwa posisi tungkai tidak berhubungan dengan operasi prostesis. Melakukan latihan secara bersamaan dengan anggota tubuh yang utuh dapat mengurangi kemungkinan gangguan dari tungkai bayangan. Selanjutnya pada masalah dan aktivitas protestik sementara, pada awal rehabilitas, perawatan diri dasar menggunakan peralatan adaptif. Nah, selama operasi kulit ini, pasien akan mati rasa karena denervasi otot. TMR fungsional membutuhkan waktu selama 3-6 bulan. Selama waktu itu, pasien dapat menggunakan prostesis yang tidak memerlukan kontrol dari tempat pemindahan. Kemudian prostesis ini juga berupa prostesis bertenaga pada tubuh yang sebelumnya pas, prostesis myoketric 2 tempat, prostesis hibrid, atau proses amputasi dengan disartikulasi bahu, dan prostesis dengan kontrol panel sentuh. Pasien dengan amputasi transhumeral harus dapat terus menggunakan proses myoketric atau hibrid 2 tempat dengan elektroda dipindahkan ke atas kepala bisep dan tricep yang tidak terganggu. Sedangkan untuk pasien yang diamputasi disartikulasi bahu, prostetik myoelektrik ini tidak memberikan kontrol dan fungsi yang optimal karena otot pada dada lumpuh dan tidak dapat digunakan sebagai myosit sampai reinervasi terjadi. Penggunaan prostesis awal oleh pasien dalam memposisikan perangkat terminal dan mengintegrasikan prostesis ke dalam aktivitas sehari-hari akan dibawa ke prostesis TMR untuk meningkatkan kemandirian fungsional. Pemasangan amputasi ini telah lama dianggap berkorelasi dengan integrasi jangka panjang yang berhasil dari prostesis. Berikutnya adalah pemasangan diagnostik. Ketika otot yang ditargetkan telah direinervasi, pasien amputasi transhumeral diharapkan dapat melakukan gerakan fleksi dan ekstensi elbow secara mandiri. Gerakan fleksi dipersarafi oleh nervus musculocutaneus, sedangkan gerakan ekstensi dipersarafi oleh nervus radial bagian proksimal. Sementara itu, nervus radial bagian distal dan nervus median mereinervasi otot yang berperan dalam gerakan membuka dan menutup tangan, transfer dari nervus ulnaris ke brachialis atau otot lainnya, berperan pula pada gerakan membuka dan menutup tangan. Keberhasilan pemasangan myoelektrik bergantung pada kemampuan pasien untuk mengisolasi sinyal. Pasien harus bisa rileks saat menggerakkan sendi di bagian proksimal amputasi tanpa menimbulkan sinyal EMG. Hal ini penting selama pergerakan di ruang saat aktivitas fungsional dilakukan. Kemampuan pasien untuk mengisolasi sinyal ini sama pentingnya untuk pemasangan myoelektrik yang dikontrol TMR. Awalnya sinyal akan lemah dengan daya tahan terbatas. Situs yang optimal dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan. Selama periode ini, OT harus meminta pasiennya mendeskripsikan seakurat mungkin apa yang mereka rasa, apa yang mereka lakukan dengan mendemonstrasikan lengan dan tangan yang utuh, dan melakukan secara bilateral. PL harus mengetahui, misalnya, apa yang menghasilkan sinyal tangan terbuka, yang paling kuat dan paling terisolasi. Sebagai contoh, perpanjangan jari telunjuk, kelingking ibu jari, pergelangan tangan, atau tangan penuh saraf radial yang dapat menghasilkan sinyal terbaik yang paling sesuai secara fisiologis untuk digunakan saat membuka tangan. Penggunaan ekstensi tangan akan menjadi gerakan yang disukai untuk mengontrol pembukaan tangan prostetik jika sinyal EMG memadai. Ketidakpastian inilah yang menyebabkan PL mendorong pasien untuk melakukan semua tindakan potensial. OT memastikan bahwa sinyal sekuat mungkin di lokasi elektroda tertentu tersedia untuk mengontrol gerakan prostetis tertentu.
Selanjutnya, dalam kekuatan dan pemisahan sinyal elektromiografi yang optimal mungkin tidak akan terasa bekerja pada sistem tubuh pasien. Ketika okupasi terapis dan protetis telah mengidentifikasi sinyal berbeda yang cukup terisolasi untuk siku dan kontrol perangkat terminal, protesis bisa melanjutkan dengan pemasangan soket diagnostik. Selanjutnya mengenai pelatihan prostesis multifungsi. Pelatihan ini dimulai dengan latihan berulang dari setiap fungsi yang terpisah. Fungsi tersebut terdiri dari 4 bagian, yaitu fleksi siku, ekstensi siku, buka tangan, dan tutup tangan. Tujuan dari latihan awal ini yaitu untuk meminimalkan kontraksi dan mendorong pemisahan sinyal. Seorang OT memastikan bahwa pasien nantinya dapat selalu melenturkan atau memperpanjang siku tanpa membuka atau menutup tangan. Pasien melakukan operasi siku dengan tangan yang terbuka sebagian untuk mengamati aktivitas yang tidak diinginkan. Bagi pasien, menyediakan protesis selama fase pelatihan ini sangat membantu. Diperlukan penyesuaian yang sering untuk memperoleh elektroda, ambang IMG, dan lokasi elektroda di soket. Pemisahan sinyal IMG sangat penting dan dapat menjadi sulit jika menggunakan elektroda dekat, atau jika sinyal IMG transfer saraf kecil dibandingkan dengan otot. Misalnya, ada pemisahan sinyal yang tidak memadai jika tangan menutup selama fleksi siku. Prostetik dapat mengubah keuntungan dan ambang batas atau memindahkan elektroda lebih jauh. Jika masalahnya adalah co-contraction, OT harus bekerja sama dengan pasien untuk mengisolasi kontrol. Memiliki kebiasaan mengoperasikan protese secara berurutan jauh lebih efisien dengan TMR dibandingkan dengan kontrol yang memerlukan peralihan antar fungsi. Selain kontrol sekuensial yang cepat, TMR memungkinkan pengoperasian tangan, siku, dan mungkin pergelangan tangan secara bersamaan. Dengan demikian, pasien dapat memperoleh manfaat untuk bergerak lebih cepat, mandiri, sekaligus mengontrol 2 tindakan prostetik. Misalnya, pasien bisa diperintahkan untuk membuka tangan sambil meraih suatu benda. Perhatian secara khusus harus diberikan pada gerakan tangan atau siku yang tidak diinginkan. Operasi dapat ditunda jika itu diperlukan untuk memulihkan kembali kontrol yang independen dan terisolasi. Menggapai suatu objek sambil membuka tangan secara bersamaan mungkin diperlukan, tapi mengulurkan tangan ke depan untuk menempatkan secangkir penuh air di atas meja, mengharuskan tangan tetap tertutup sampai pelepasan yang diinginkan. Meskipun kecepatan tidak menentukan keberhasilan, namun kecepatan digunakan untuk membangun kebersamaan dan mendukung penurunan beban mental, terutama selama gerakan berpola. Lalu, soket diagnosis ini akan dikirimkan bersama pasien segera setelah tim menyetujui bahwa yang pertama ialah kontrol yang memadai. Untuk melakukan kontrol ini, waktu jam temunya itu harus dibuat dalam jangka yang pendek. Mengapa? Karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa latihan prostesis ini tujuan latihan awalnya ialah untuk meminimalkan co-contraction dan mendorong pemisahan sinyal. Untuk melakukan tujuan ini dibutuhkan habit atau kebiasaan. Jadi jika dilakukan dalam jangka panjang, otomatis tujuan dari latihan awal ini tidak akan berjalan sesuai optimal. Lalu, yang kedua ialah pasien dapat memecahkan masalah yang timbul. Sesuai yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa okupasi terapis akan memastikan bahwa pasien terus dapat melenturkan atau memperpanjang siku tanpa membuka atau menutup tangannya. Jadi, setelah okupasi terapis berhasil, bahwa aktivitas itu sudah berjalan dan pasien sudah dapat memecahkan masalahnya sendiri, maka 2 hal ini akan menjadi syarat bagi soket diagnosis untuk dikirimkan pulang bersama pasien.
Lalu ada exercise menggunakan komponen yang ditambah atau diubah dan juga control options. Perhatian khusus diberikan untuk setiap perubahan komponen prostetik saat diterapkan. Penambahan rotator pergelangan tangan bertenaga atau perubahan perangkat terminal memerlukan pengenalan dan penggabungan ke dalam protesis exercise untuk menguasai kontrol. Setelah pasien menunjukkan kontrol yang konsisten dan independen dari 4 lokasi mioelektrik, kontrol fitur tambahan apapun dapat ditambahkan. Jika kontrol asing diperkenalkan, pasien dilatih untuk mengoperasikannya tanpa mengganggu fungsi mioelektrik. Jika pasien menunjukkan kontrol yang konsisten dan terisolasi dari setiap tindakan prostetik selama latihan, ia didorong untuk bergerak lebih cepat di antara tindakan sambil mempertahankan pemisahan sinyal. Pada akhirnya, pasien didorong untuk melakukan tindakan gabungan. Diskusi. TMR adalah teknik baru untuk pasien dengan amputasi transhumeral dan disartikulasi bahu dengan mentransfer sisa saraf ke otot cadangan. Lebih banyak sinyal mioelektrik dapat diperoleh untuk kontrol prostetis bertenaga. TMR tidak hanya menambahkan situs kontrol mioelektrik, tetapi sifat kontrol juga berkontribusi pada pengoperasian beberapa sambungan yang lebih mudah dalam amputasi tingkat tinggi menggunakan komponen off-the-shelf. Hubungan antara lengan prostetik dan gerakan tangan secara langsung berkorelasi dengan sinyal saraf ke anggota tubuh yang hilang dialihkan ke otot sisa oleh transfer saraf perifer. Selain itu, opsi kontrol yang kurang intuitif terhadap tetap mengontrol DOF tambahan saat tersedia dalam kurung rotasi pergelangan tangan, fleksi pergelangan tangan, dan rotasi humerus. Perbaikan fungsional yang ditandai telah dibuktikan di laboratorium dan lapangan. TMR adalah teknik yang tersedia untuk pasien di lebih banyak tempat di seluruh dunia. Kesimpulan, TMR merupakan konsep baru pada operasi prostesis ekstremitas atas dan membutuhkan pendekatan baru untuk pelatihan terapi pasien. Terdapat aturan terapi okupasi yang dikembangkan saat merawat 7 seri awal pasien selama 6 tahun terakhir. Setiap pasien memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan terapi yang disesuaikan secara individual. Faktor terpenting dalam keberhasilan pasien dengan target muscle reinnervation adalah setiap anggota tim harus memahami prinsip-prinsip dasar TMR. Pengetahuan tentang distribusi saraf tepi sangatlah penting, serta spesifikasi pembedahan dan kemungkinan hasil untuk setiap pasien. Realisasi penuh dari keuntungan TMR tergantung pada komunikasi yang jelas dan sering antara dokter yang terlibat, prostesis, okupasi terapi, dan juga pasien. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.